Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ula di sini di pelajaran IPS, belajar online nggak masalah. Tinggalannya. Oke, disiapkan. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini lancar dan selalu dipermudah ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Seperti biasa disiapkan alat-alat tulisnya, buku, pulpennya, buku latihannya. Jadi kalian bisa mencatat yang perlu, yang penting ya, supaya nanti ketika diberikan tugasnya tidak ketinggalan. Oke, lanjut masih di bab tentang apa kemarin? Pak Bagus tentang apa kemarin, masih ingat? Ada yang masih ingat? Membahas tentang apa kemarin? Hah? Membahas tentang apa kemarin? Apa? Pluralitas masyarakat Indonesia. Padahal udah terpampang loh itu. Ya. Oke. Apa itu pluralitas? Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan interaksi sebagai proses sosial, memberikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan pluralitas agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan di masyarakat Indonesia, dapat menjelaskan konsep pluralitas ya, agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan di masyarakat Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang pluralitas agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan masyarakat di Indonesia. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan integrasi sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Koreksi. Oke, masih ingat nggak pluralitas itu apa? Ting. Masa berapa ini? Berapa orang ini? 20. Belum masuk semua nih, 20 orang. Gitu. Apa itu pluralitas? Yang di sini? Najwa? Intan? Apa itu pluralitas?
Oke, belum ada yang jawab, di chat aja boleh. Pluralitas berasal dari kata plural, ya, dari bahasa Inggris yang artinya jamak, ya. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi kemajemukan, keberaneka-ragaman, ya. Oke. Kemudian kita akan mempelajari tentang fungsi dan peran keragaman suku bangsa, ya. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini masih 18 orang ya? Apa memang ini nih kelas 8? Koreksi, masuk koreksi. Ya, setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Jadi sebagai contoh, suku bangsa yang tinggal di Pulau Jawa itu rata-rata atau mayoritas, ya, lebih banyak profesinya di bidang pertanian atau sebagai petani, ya, karena memang secara letak geografis, ya, masih Pulau Jawa adalah masih banyak tanah pertaniannya, ya. Suku bangsa di daerah kepulauan pandai dalam bidang pelayaran. Nah, kalau udah melewati pulau, karena negara Indonesia termasuk negara yang maritim, ya, banyak terdapat pulau-pulau, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu tuh terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Keragaman suku bangsa akan menyebabkan keragaman budaya, itu udah pasti, ya. Antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya pasti menyebabkan perbedaan, ya. Kemudian teknologi juga, bahasa, ya, udah pasti bahasa, ya. Dengan demikian, sesungguhnya keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan potensi pembangunan bangsa Indonesia. Nah, itu justru merupakan potensi yang bisa nanti diberdayakan. Kemudian peran dan fungsi keragaman budaya. Secara garis besar, peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Nah, ini karena keragaman kita, keragaman budaya kita itu menyebabkan bangsa asing itu tertarik, karena mereka itu nggak beragam, mereka tuh satu, ya. Kalau kita kan di Pulau Jawa aja, nggak usah jauh-jauh deh, di Jakarta aja itu udah banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Contohnya sebutkan. Di Jakarta aja deh, contohnya apa aja? Ada suku bangsa apa aja? Jawa, Betawi, Jakarta, ya. Ya, ada. Apalagi? Suku. Terus apa lagi? Ya. Apalagi? Di Pulau Jawa deh, sebutkan coba. Pulau Jawa tuh luas loh. Jawa Barat apa? Iya, ya itu Bandung. Jawa Timur, Trenggalek. Iya, apalagi? Alhamdulillah banyak 32. Apalagi? Purwokerto. Iya, Purwokerto. Iya, Malang, Pemalang. Ada Malang, ada Pemalang, ya, beda tuh. Terus apa lagi? Lampung, Jawa, di Pulau Jawa, sayang. Ya. Terus apa lagi? Oke. Iya, oke.
Yang kedua, Solo. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional, ya. Dari kebudayaan itu kita kembangkan, ya. Ya, kita perkenalkan tadi ke budaya asing, ke bangsa asing, ya. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi, ya. Kita harus ada sikap toleransi antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Itu harus. Jadi jangan, orang ini seperti suku bangsa ini jelek gitu misalnya. Itu enggak boleh seperti itu ya. Harus ada sikap toleransi, saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Ya, hasil budaya di masing-masing satu daerah itu masing-masing itu kan berbeda. Jadi melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu misalnya yang di sebelah sini suku bangsa yang tetangga sebelah kurangnya apa? Yang sebelah sini suku bangsa tetangga sebelahnya kurangnya apa? Itu saling melengkapi, ya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, mencari inovasi, penemuan baru, terobosan baru, ya, yang antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya adanya kreativitas, ya. Yang pertama itu tadi ya, sebagai daya tarik bangsa. Ini diperjelas lagi di sini tadi poin-poinnya, ya. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara, ya. Salah satu daya tarik wisatawan adalah kekayaan budaya Indonesia, ya. Contohnya, kebudayaan yang masih berkembang di Bali menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sana. Jadi orang-orang asing tuh tertarik sama misalnya ke Pulau Dewata atau Bali, misalnya ke Lombok, ya, ke Pulau Jawa Borobudurnya, ya. Biasanya orang-orang asing itu tertarik dengan budaya lokal yang memang belum terekspos, belum keluar, maksudnya belum terkenal. Mereka mencari tahu apa aja sih kelebihan dari Indonesia itu, gitu. Apa saja yang ada di Indonesia yang belum terkenal di luar negeri. Mereka biasanya mencari tahu. Ya. Kemudian dari kebudayaan, kemudian dari barang-barang atau pernak-pernik, ya. Mereka juga mencari tahu dari hasil kerajinan. Misalnya dari Bali, mereka cari oleh-oleh dari Bali. Apa ciri khasnya, buah tangannya, ya, hasil kerajinan tangannya. Misalnya patung yang kecil-kecil itu loh, iya, patung dewa-dewa gitulah. Nah, itu mereka bawa ke negaranya untuk cindera mata. Tapi jangan salah loh, dari yang kecil itu mereka bisa memperkenalkan secara tidak langsung ke Eropa atau ke bangsa mereka yang ada di belahan bumi sebelah mana, belah utara atau belah barat, mereka perkenalkan tuh, ya. Iya, itu dari hal yang kecil bisa mereka perkenalkan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional, merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, ya, serta memberikan identitas terhadap warga itu sendiri, ya. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dulu, ya, hingga kini sebagai satu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa dan memberi identitas warga serta menciptakan jati diri bangsa yang kuat. Jadi contohnya misalnya apa? Batik, ya, contohnya batik. Batik itu dari masing-masing daerah itu motifnya berbeda-beda, ya. Misalnya batik Jogja itu misalnya motifnya apa? Misalnya bunga, ya. Nah, batik yang ada di Jawa Timur, contohnya di Madura misalnya, ya. Nah, itu motifnya berbeda, tapi sama batik juga. Nah, itu ada ciri khas masing-masing daerahnya, ya.
Yang ketiga, tadi ya tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia memberikan pendidikan positif dalam menanamkan sikap toleransi masyarakat Indonesia. Jadi secara tidak langsung kita memang sejak dulu sudah ditanamkan sikap toleransi, menghargai antara yang satu, budaya yang satu dengan budaya yang lain. Jadi setiap budaya ingin dikembangkan, karena itu muncul sikap kebersamaan untuk saling memberikan kesempatan kebudayaan lain untuk berkembang, ya. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa saja, ya, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap toleransi itu memang sudah ada sejak dahulu kala. Jadi nggak usah beranteman lagi, nggak usah saling menjelekan satu suku dengan suku yang lainnya. Jadi harus ada saling menghargai, ya. Oke, yang lainnya yang masih ditutup tuh belum kelihatan sama Bu Ula, biasanya kan sama Pak Bagus ya. Kok ini pas sama Bu Ula pada ketutup semua ya profilnya ya? Nggak kelihatan nih yang pakai seragam nih. Nah gitu kan kelihatan tuh gantengnya, solehnya, cantiknya, solihanya tuh, sampai diputer-puter tuh kelihatan kan gantengnya. Nah gitu kelihatan. Kalau nggak kelihatan foto profilnya pakai seragam, di absensinya Ibu Alfain ya. Iya Bu. Iya. Iya. Oke, lanjut lagi. Sambil nunggu yang lain belum kelihatan foto profilnya, mungkin masih pakai seragam. Oke, yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil kreasi manusia tak pernah sempurna. Jadi keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi antar kebudayaan yang lainnya. Contohnya misalnya seni membatik, ya. Pada masa lalu banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa dengan corak atau motif batik Jawa yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ada memiliki ciri khas tertentu. Saat ini masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang diambil dari motif karya seni di masing-masing daerah tersebut. Ya, itu secara tidak langsung memperkenalkan budaya masing-masing satu daerah atau satu bangsa, suku bangsa. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Ya, inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contohnya adalah kebudayaan yang berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang berbeda, ya, yang berbeda. Perbedaan ini didasari oleh berbagai penyebab, ya. Salah satunya adalah apa? Dengan terjadinya komunikasi kebudayaan, cara bertani akan memperbaiki kebudayaan yang telah berkembang. Jadi bentuk-bentuk inovasi kebudayaan yang dapat terjadi itu karena akulturasi dan asimilasi, perpaduan antara budaya asing dengan budaya kita atau budaya aslinya. Tapi tidak merubah, ya, tidak merubah budaya aslinya, yaitu adalah perpaduan. Contohnya Menara Masjid Kudus, ya. Nah, itu merupakan akulturasi Hindu-Buddha dan Islam, ya. Interaksi budaya tersebut menunjukkan sikap toleransi masyarakat masa lalu, ya. Jadi tidak merubah fungsinya, hanya perpaduan coraknya saja, bentuknya saja, ya. Udah koreksi. Oke. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?
Nih belum nih yang masih huruf inisial D, T, R, N. Udah Bu, saya Bu. Nah, tuh baru kelihatan pas Bu Ula bilang, nih D siapa nih D? Nah, itu baru kelihatan kan, Nadila. Terus siapa nih Tiara Askia? Nggak kelihatan wajahnya nih. Hukama mana Hukama? Saya udah Bu nih. Mana? Pakai seragam nggak? Pakai Bu. Ya. Ini siapa nih huruf T nih? Hurufnya inisial doang nih. Tiara mana Tiara? Tiara nggak kelihatan nih. Tiara Naila Putri. Ada nggak? Mana nggak kelihatan wajahnya? Yang wajahnya nggak kelihatan Bu Ula alfain ya di absensi Bu Ula ya. Ya? Ya. Yang baru hadir siapa lagi? Itu yang masih ketutup nih. Ini siapa nih? Foto profilnya. Coba Seribu, coba suruh bukaan kameranya. Coba Seribu, kamu pakai seragam Bu. Nih hurufnya N nih, siapa nih N? Nadila. Tuh belum kelihatan berarti. Ya pokoknya yang nggak kelihatan ya. Pokoknya yang nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan wajahnya, nggak pakai seragam. Udah baca kan ya di grup? Share dari masing-masing walasnya udah. Harus pakai apa? Bu, nama saya udah dibekatin Bu. Harus pakai apa? Tapi kan nama saya Bu. Ya rapi, ganteng, soleh. Harus pakai seragam. Tuh masih gelap banget tuh siapa tuh baru pakai dasi tuh. Ayo. Nih masih ketutup nih. Yang masih ada profilnya yang ketutup. Nah itu baru kelihatan. Mana seragamnya? Pakai seragam. Masih ada nih jajaran atas nih. Nggak boleh ditutup lagi. Bu Ula absen sampai akhir. Kalau masih nggak kelihatan wajahnya, Bu Ula alfain. Tiara mana Tiara? Tadi udah hilang lagi tuh. Kenapa Bu? Ya. Yang belum pakai seragam, cepat pakai seragamnya. Yang belum pakai dasi baru cari-cari dasi. Setiap hari kalian harus apa? PJJ menggunakan seragam sekolah, ya. Tanpa harus apa? Disuruh lagi, sudah disiapkan. Oke? Oke. Dari sini ada yang mau Tiara Askia, kenapa Tiara Askia tadi ditutup? Belum pakai seragam ya? Enggak Bu, lagi minum. Oh, lagi minum. Aku tinggal di kamar. Saya kan udah kan, hidupin kameranya kan. Ya, itu Revaleno. Belum kelihatan wajahnya Revaleno. Udah Bu, ya Allah. Sampai selesai kalau pelajaran Bu Ula sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai Bu Ula alfain di akhir. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Udah Bu. Sebentar ya Bu. Bentar Bu, bentar saya ngomong dulu. Iya, harus pakai seragam. Pakai dasi lengkap. Lengkap dengan dasinya. Ya. Jadi nggak pakai besok. Ya, besok nggak pakai diteriakin atau disuruh pakai seragam. Jadi kamu otomatis pukul 1 kurang itu sudah menggunakan seragam sekolah. Oke?
Jadi nggak ada yang ditutupin foto profilnya. Tuh, udah ganteng, soleh, rapih lagi kan kalau kayak gitu. Itu siapa tuh yang pakai kacamata nggak pakai seragam tuh, pakai kaos putih tuh? Oke? Oke. Jadi tadi yang pertama apa tadi? Peran dan fungsi keragaman budaya yang pertama adalah sebagai apa? Ibu ulangi lagi, biar yang lainnya fokus, sebagai daya tarik bangsa asing. Contoh lain yang ada di sini. Kalau tadi Bula mencontohkan misalnya Bali, ya kan, wisatawan datang ke Bali, ya, mencari tahu seperti apa budaya Bali, ya, yang ada di Pulau Bali itu seperti apa, Pulau Dewata itu seperti apa yang menjadi ciri khas di sana, apa cenderamata-nya, apa kerajinan yang lainnya itu dicari. Nah, contoh yang lain, coba. Contoh yang lainnya, selain Bali, misalnya di Pulau Jawa deh. Kalau tadi kan Bali tuh, ya kan? Nah di Pulau Jawa deh, Pulau Jawa tuh kan banyak tuh ya. Banyak banget. Ya, contohnya satu daerah saja. Supaya menjadi daya tarik bangsa asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, apa yang menjadi pemicu mereka bisa datang, bisa bisa mengunjungi Indonesia yang ada di Pulau Jawa? Jakarta, kota tua. Ya. Terus apalagi menjadi ciri khas kota Jakarta? Kerajinan. Ya, kerajinan dari Jakarta apa saja? Apa? Ancol, Monas, apalagi Saru Rizky, Delman, oh ondel-ondel katanya, iya ondel-ondel. Taman Mini katanya, Taman Mini Bu, ya, itu Jakarta. Yang lainnya asal daerah kamu deh, selain Jakarta. Pulau Jawa itu luas loh. Siapa yang dari Jawa Timur? Ya, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur juga luas. Jawa Timurnya mana daerahnya? Sebutkan coba. Apa yang menjadi daya tarik daerah kamu atau daerah, ya, sebutkan. Kemudian apa saja seni kerajinan yang menjadi daya tarik bangsa asing? Ya, terutama yang tadi kamu sebutkan. Ya, apa? Hah? Apa saja? Taunya Jakarta, emang semuanya dari Jakarta nih aslinya, satu jenjang nih, kelas 8 dari Jakarta semua. Kamu harus tahu dari masing-masing, misalnya kamu aslinya mana, suku bangsanya mana. Ya, kamu, ya. Jawa Bu. Ya, Jawa. Siapa namanya, sebutkan coba. Nama kamu siapa? Saya Raka, coba Raka. Raka Pratista. Hah?
Kamu berasal dari mana? Suku bangsa mana? Peminang. Apa? Minang. Apa yang menjadi daya tarik daerah kamu? Apa yang mencolok dari, ya, apa? Penyek. Apa? Penyek. Souvenirnya apa? Apa? Contohnya apa? Banyak loh dari Minang itu. Apa coba? Dan Jam gadang bu, jam gadang. Jam gadang. Wah iya, ini satu suku bangsa berarti ini tahu jadinya ya. Ya, jam gadang. Tuh jadi daya tarik bangsa asing. Oh iya, jam gadang tuh seperti apa sih gitu kan. Itu ada menaranya kalau nggak salah ya. Ya kayak tugu gitu, kayak tugu Monas gitu, tapi dia bentuknya jam gadang gitu ya. Ya Raka, benar nggak? Ya, itu dari Minang. Dari Jawa Timur coba. Jawa Timur, ada nggak? Yang asli Jawa Timur. Ya, Revaleno. Revaleno asli mana? Jawa Timur. Ya, Jawa Timurnya mana? Jawa Timur juga luas, Jawa Tengah juga luas. Daerahnya masing-masing berbeda-beda. Ya. Julian, dari mana Julian? Kayaknya Minang juga. Jawa Timur bu. Jawa Timurnya mana? Jawa. Apa? Jawa Timur. Reok Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Iya. Iya bu. Oh iya, itu daya tarik bangsa asingnya tuh kuat di situ. Reok Ponorogo. Terus apa ciri khasnya selain Reok Ponorogo? Udah lumping, udah lumping. Kuda lumping. Iya, kuda lumping. Terus apa lagi? Hah? Tiara mana Tiara? Tiara Askia dari mana aslinya? Kenapa bu? Aslinya dari mana? Ciri khas? Hah? Ya, jadi intinya kamu harus tahu ciri khas dari masing-masing kamu berasal, tempat kamu, ya, suku bangsa kamu. Jadi nggak cuman walaupun kamu tinggal di Jakarta, kalian harus tahu, ya, apa kelebihan dari suku bangsa, suku kamu di daerahnya masing-masing. Ya, supaya kamu harus ngerti ketika ditanya, kamu asli mana? Apa yang menjadi ciri khas daerah kamu? Kamu bengong aja, taunya cuman Monas, ya. Karena kamu lama di Jakarta. Tetap harus tahu daerah masing-masing, ciri khas daerah masing-masing. Jadi bukan cuman Jakarta aja ya. Ya. Iya. Ya. Ya, Jawa Timur. Ya, kamu juga harus apa? Mengembangkan ya identitas. Identitas itu ciri khas dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya di Pulau Jawa aja deh, itu banyak banget, ya, banyak banget ciri khas yang bisa kita banggakan, ya. Oke, tugasnya. Siap-siap buku tulis, buku latihannya ya. Oke, buku latihannya ya disiapkan. Jadi nanti nggak ada lagi yang nanya ke wali kelas tugasnya apa. Ya, nanti akan ada siaran di YouTube-nya. Oh, nanti malam akan ada ulangan ininya di YouTube-nya. Oke, tugas yang pertama.
Bangun malam. Tugas yang pertama, bagaimana seharusnya ya peran pemerintah dalam memahami potensi besar suku bangsa di Indonesia ini. Koreksi tolong dong foto ini. Oke, yang kedua, Pulau Jawa mempunyai suku apa saja? Sebutkan dan jelaskan. Sorry ini koreksi pinjam dong. Mau diperalat dulu. Minimal 10. Sebutkan. Nomor 2 Kak, tolong direvisi Kak. Pulau Jawa bisa ya? Mana sih? Sebentar. Sebutkan ya, Pulau Jawa mempunyai suku apa saja? Sebutkan minimal 10 beserta apa? Beserta masing-masing identitasnya. Identitasnya itu ya, identitasnya itu contohnya misalnya kelebihannya atau keunggulannya apa saja yang dimiliki ya. Kemudian yang ketiga, mengapa Indonesia mempunyai potensi keragaman suku bangsa yang tinggi? Mengapa Indonesia mempunyai potensi keragaman suku bangsa yang tinggi? Oke, Ibu ulangi lagi ya. Nomor 1, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam memahami potensi besarnya suku bangsa di Indonesia ini? Ya. Kemudian yang di Indonesia. Yang kedua, Pulau Jawa mempunyai suku bangsa apa saja? Suku bangsa apa saja? Sebutkan minimal 10 beserta masing-masing identitasnya. Ya, contohnya tadi ya, misalnya batik gitu. Contohnya. Yang ketiga, mengapa Indonesia mempunyai potensi keragaman suku bangsa yang tinggi? Sudah? Oke, sudah ya, udah ditulis semuanya ya? Oke, ya alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa 3M ya, jika harus keluar menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak jika ada di kerumunan atau di keramaian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.